Dia ngomong ke ayahnya, "Pa, kenapa ya tanda-tanda temen aku ini senang pada diganggu, sedangkan tanda aku tuh nggak diganggu." Tetapi saat sampai ke kamar mandi cowok, dia melihat. Nah, dari dapur dia melihat seorang engineer, kita panggil aja Budi. Dia itu natap ke arah Nita. Selamat datang di Senyap Malam. Oke guys, di sini kita akan berbagi cerita horor yang sudah dikirimkan oleh narasumber. Terima kasih narasumber. Oke, cerita pertama yang akan kita sampaikan adalah cerita dari temen aku sendiri yang kita bisa panggil aja namanya itu si Wawa. Oke guys, si Wawa ini adalah teman sekelas aku, kebetulan di sini kelasnya, dan dia itu anak indigo yang peka terhadap hal gituan lah ya. Dia mengirimkan cerita ini pas waktu pelajaran agama jam ketiga sama keempat waktu di jam itu hari Kamis. Di jam itu memang gerimis dan kita disuruh ke musola sekolah ini ya. FYI, sekolah kita itu musolanya itu di pojok gitu kan, di sudut-sudut paling pojok sebelah selatan, yang dimana emang terkesan agak horor gitu sih, apalagi sampingan sama kamar mandi cowok yang katanya ada begituannya. Oke. Jadi ya sudah mulai merinding lah ya. Pasti sudah kalian penasaran kan, kira-kira ceritanya ini mau kayak gimana dan apa yang akan temanku ya lihat. Oke, jadi pas waktu hari Kamis ketika kita semua sudah berada di musola, dia ini adalah orang terakhir di kelas yang mau ke musola. Bersama temannya, kita panggil aja si Rara. Si Rara ini nemenin si Wawa ke musola. Setelah melewati kamar mandi, otomatis kan dia langsung melewati kamar mandi, habis itu ke musola. Tetapi saat sampai ke kamar mandi cowok, dia melihat ada sosok hitam besar bermata merah yang badannya itu hampir full ke tangga itu deh. Kalian tahu kan kalau tangga kita itu panjang dan jaraknya lebar-lebar. Dia tuh memenuhi satu tangga itu dengan sorot mata yang tajam dan sempat beberapa kali eye contact sama hal begituan. Dia langsung shock dan bilang ke Rara sambil kayak ini, "Rara, ayo cepet pulang yuk, ayo ke kelas, cepet balik." Nah, yaudah, akhirnya mereka berdua cepet tuh ke kelas, tek. Sampailah ke kelas. Udara masih sejuk karena masih hujan ya, masih gerimis gitu kan. Kita yang lainnya masih di musola. Temanku ini ada di sebelah situ sama si Wawa tadi. Habis itu si Rara ini asik main HP sambil chattingan lah ya. Nah, si Wawa ini bilang ke Rara, Ra, mau ngomong selanjutnya udah dipotong sama makhluk yang langsung tiba-tiba lewat di sebelah barat ya, di sini. Nah, habis itu makhluk itu kata teman aku sendiri berwarna putih, kilat, jalannya itu nggak, kalau orang normal kalau jalan kan kayak tek ada suaranya dan kakinya tuh nampak di alas kan. Tapi anehnya orang yang tadi itu seperti benar-benar kayak kilat, cuma lewat. Berarti kayak melayang gitu. Benar, melayangnya tuh aneh gitu loh, Greg. Oh, nah habis itu ketika melihat itu, si Rara langsung tanya, kenapa? Oh nggak jadi ngomong. Seketika langsung shock dong, apalagi tadi di kamar mandi udah ketemu gitu kan, di sini juga ketemu gitu di kelas ini, dan bahkan ini kelasnya dia gitu loh, bukan kelasnya orang, bukan kelasnya siapapun. Tiba-tiba ada hal gituan, tambah shock lagi dia. Ketika lagi ngomong-ngomong sama Rara nih ya, ngomong hal chattingan kan ya, terus ngomong, kamu tahu nggak sih ini A B C D E? Sampai di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba
dia si Wawa ngerasa kalau di belakang itu ada yang ngintilin dia dan ngeliatin dia. Ini posisinya lagi ada di kelas atau? Ya di situ. Jadi mereka berdua ini duduk kayak aku sama Agre. Aku lagi ngomong-ngomong nih sama Agre, tiba-tiba di belakangku itu sudah ada yang ngeliatin. Kayak merasa, kalian pernah nggak sih kayak diikutin sama seseorang, tapi pas waktu dilihat, set gak ada. Ketika mau dilihat, dia tuh sempet diem dulu, nge-freeze. Habis itu, tiba-tiba karena dia anaknya indigo juga, ada sesosok makhluk yang mukanya itu abstrak, scene-nya berlumuran darah, nggak bisa. Sorry aja nih ya, bener-bener setubuh itu hancur. Jadi kalau dia jalan tuh, sorry banget, kayak agak ngesot, tapi bukan ngesot, melayang, hancur, pokoknya nggak bisa diceritakan, detail banget itu nggak bisa. Dan ketika dia lewat di sampingnya si temanku, dia langsung kayak gini. Jadi kayak langsung menampakkan iya muka yang berantakan itu. Sedangkan temanku ini tipe anak yang indigo, tapi dia itu shock. Kalau misalkan ngeliat gituan masih dia shock. Entah dia tuh keserap energinya atau bahkan dia langsung sakit. Ya. Setelah melihat kejadian itu, langsung dia nge-freeze, gak bisa apa-apa, nge-stuck di satu tempat. Dan bahkan ketika Rara si temannya itu ngajak bicara si Wawa, dia bener-bener gak bisa ngomong, kayak gak bisa berpaling gitu dari hal tersebut gitu. Apalagi tiba-tiba di sini ngek gitu, langsung dia diem gini, langsung gini, dan sosok itu masih di samping dia. Sampai akhirnya jam ketika udah pulang dia, semua anak kan udah pada kumpul di sini berdoa. Pas waktu mau pulang deh dia ke rumah. Sampai rumah, bundanya tanya, kamu kenapa kok lemes banget? Nggak apa-apa bun. Malam-malamnya dia langsung panas. Sampai besoknya dia nggak masuk. Ya itu sih cerita serem dari aku, yang di sini juga kejadiannya. Oke, cerita kedua akan dibawakan sama kamu. Ada nggak? Jadi aku ini punya teman, dia bisa dibilang indigo, tapi yang nggak terlalu peka-peka banget, cuman bisa lihat gitu. Suatu momen itu kadang dia bisa langsung lihat kayak gitu lah. Iya. Nah, jadi ceritanya itu dia tuh waktu masih kelas 6 di sekolahnya ini ada kemah raya, tapi bukan di sekolahannya, melainkan itu di tempat lain yang bisa dibilang tempat ini tempat famous di Banyuwangi. Oke. Tempat apa ini? Wisata apa tempat nge-camping? Wisata tapi juga bisa dibuat camp. Oke. Nah, jadi waktu dia ini itu posisinya udah sampai di tempat itu, dia ini bersama kedua orang tuanya by the way. Jadi sebelum kita masuk ke intinya, FYI, bapaknya teman aku dia tuh indigo dan dia tuh bisa lihat. Dan teman aku dia tuh turunan, jadi turunan bisa lihat dari bapaknya. Sampai pada akhirnya dia ini udah sampai di tempat itu dan dia ngerasa kalau misalnya hawanya udah nggak enak, plus ngerasa udah kayak diliatin, jadi kayak diliatin dari belakang. Ya, diikutin gitu. Iya. Nah, dia tuh kayak langsung kayak, waduh, kayaknya aku ini udah disambut deh, gitu. Nah, sampai pada akhirnya dia ini udah masuk ke perkemahan. Singkat cerita, itu posisinya dia mau maghrib, jadi kayak mau sholat maghrib. Samar wulu berarti. Ya, Oke. FYI, tempat wisata ini tuh kayak ada musola. Tapi musolahnya itu bisa dibilang jarang dipakai. Tapi ada sih kadang pakai. Nah, tempat temen aku dia itu kan sholat. Nah, panitianya itu tidak ke musola sholatnya. Mungkin karena fasilitasnya nggak memadai gitu, jadinya harus ke yang lain dan banyak gitu rombongan siswanya. Ya, jadi sholat itu kok besar gitu. Iya. Nah, jadi waktu dia lagi sholat berjamaah, dia itu posisinya kayak menggelar kayak satu tikar panjang, terus semua cewek-cewek dan cowok-cowoknya itu kayak dipisahkan. Iya. Jadi teman aku di sini dan sisanya itu kayak dia agak di pojok, tapi masih ada orang. Gitu. Oh, oke. Nah, terus sebenarnya langsung semuanya cewek-cewek. Nah, pas dia lagi sholat, dari ekor matanya, dia tuh melihat ada dua sosok.
Dua-duanya perempuan, satunya cewek, rambut panjang, pakai baju putih, dan satu lagi tuh rambut pendek, dan itu sama-sama pakai baju warna putih. Oh, Awalnya temen aku ini kayak ngerasa kayak, oh aku ini kayak salah lihat, soalnya kan dari ekor mata biasanya ada bener sih ya. jelas gitu kan. Nah pas dia sudah sholat dan mau kayak bait terakhir kalau nggak salah ya dia ngomong. Nah dari pelipis ekornya dia tuh ngeliat kalau misalnya si dua makhluk ini kayak jalan. Wih, iya, terus. Terus pas udah selesai sholat, temen aku ini langsung noleh mukanya ke si sosok tadi kayak set. Pengen lihat ada apa enggak gitu. Ya, pas dia lihat sosok itu nggak ada. What? Oke. Terus setelah itu kayak dia kayak, oh ya udah aku kayak salah lihat gitu ya. Terus pas dia kayak udah, aku kayaknya harus cepet-cepet nih, langsung ke tenda kayak buat ngambil barang. Nah, pas dia udah sampai di tenda, posisinya ini dia tuh mau ngambil barang. Nah, pas dia lagi ngambil barang, kan posisi tendanya ini tenda. Terus di belakang tendanya ini ada pohon besar yang kayak beberapa ranting pohonnya tuh menjulang ke depan. Jadi ada beberapa ranting yang di bawah si tendanya. Berarti pas di atas tendanya tuh ada ranting itu ya? Ya. Oke. Nah, tenda temen aku ini dia posisinya emang agak paling pojok juga. Nah, pas dia lagi ngambil barang, dia tuh ngeliat ada sosok putih. Dia juga berambut panjang. Temen aku ini kurang tahu apakah itu sama sosoknya atau enggak. Nah, pas dia udah masuk ke dalam tenda, dia tuh ngerasa si sosok ini kayak ngeliatin. Sampai pada akhirnya dia kayak, waduh aku kayak diliatin gitu kan. Nah, si sosok ini ngomong, tapi temen aku ini nggak tahu ngomong apa dia. Dia tuh kayak pakai bahasanya mereka gitu. Nah, temen aku ini langsung kayak nge-freeze. Dan dia tuh kayak sempet eye contact beberapa detik sama sosok itu. Tapi pas udah kayak, aku udah gak freeze, dia udah selesai nge-freeze-nya, dia langsung mau cepet-cepet balik ke teman-temannya. Nah, terus dia waktu perjalanan ke teman-temannya, dia ini sambil lari. Terus dia tuh ngerasa kayak, duh, apa jangan-jangan aku ini beneran udah disambut sama mereka, atau kayak aku takut kenapa-napa karena udah tadi gituin. Nah, untungnya pas dia udah sampai di teman-temannya, ini udah nggak ada kisah apapun, kayak dia udah nggak melihat sosok itu. Dan dia juga udah nggak ngeliat apapun itu. Berarti udah aman lah ya. Ya. Sampai pada akhirnya kegiatan itu selesai. Dan dia itu udah mau ke tenda untuk tidur. Singkat cerita pas dia jam 1 sekitar mau sholat subuh, dia ini posisinya kayak teman-temannya itu pada ngomong ke guru agama. Oke. Jadi guru agamanya ini tuh ikut juga dalam perkemahan ini untuk kayak yang ngebantu anak-anak lain gitu. Dia juga mengawasi. Iya, benar. Nah, terus pas teman-temannya teman aku, dia tuh ngomong kalau misalnya, Pak, kenapa ya tenda-tenda lain itu aku kayak ngerasa tenda aku sendiri yang diganggu. Terus temennya juga ngomong, temennya teman aku itu ngomong lagi, iya nih, aku juga sama ngerasa. Nah, dari semua teman-temannya teman aku itu semua ngomong sama. Berarti semua siswa dalam perkemahan tersebut di dalam tendanya mengalami hal mistis? Ya, itu bisa dibilang agak ekstrim. Awalnya sih nggak ekstrim, kayak cuman suara-suara biasa kayak Ya udah lah ya, dibuat usul. ya. Terus ada yang dibilang ini lumayan ekstrim kata temen aku. Dia tuh sampai megang-megang jari kayak mau ditarik-tarik. Tapi gitu pas udah bangun nggak diapa-apain tangannya. Terus ada lagi temen ini, dia tuh posisinya lagi tidur. Ya, cewek. Jadi pas dia lagi tidur, rambutnya tuh kerasa ditarik-tarik. Waduh, itu udah agak gimana gitu ya? Ya. Nah, pas udah selesai cerita itu, guru agama udah kayak ngomong, udah kalian doa aja. Yang penting kalian udah kayak fokus, jangan mikir yang negatif. Singkat cerita, perkemahan itu berjalan dengan baik sampai hari terakhir. Nah, jadi perkemahan itu kayak 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Oke. Nah, terus temen aku ini pas waktu mau pulang, dia tuh kan dijemput sama ayahnya. Dia ngomong ke ayahnya, Pak, kenapa ya tenda-tenda temen aku ini sebenarnya pada diganggu, sedangkan tenda aku tuh nggak diganggu.
Nah, ayahnya temen aku itu ngomong kayak gini, kayaknya ya mereka itu udah tahu kalau kamu tuh bisa dalam tanda kutip melihat. Terus mereka tuh ngerasa kalau terpanggil sama kayak hawamu gitu. Oke, jadi adanya dia di situ, ya ibaratnya dia itu adalah penyelamat dari lagunya lah ya. Ya, Di dalam semacam seperti itu. Nah, mungkin si teman aku ini bingung kenapa dia nggak diganggu. Padahal semua teman-temannya tuh diganggu di tanda lain, sedangkan di tandanya sendiri enggak. Nah, kata papanya itu ngomong kayak gini, kalau misalnya mereka tuh takut gangguin kamu karena ya dia tuh tahu kalau kamu bisa lihat dan takut nanti kamu macem-macem sama dia. Oh, oke. Jadi begitu ceritanya. Dan sampai sekarang teman aku ini bisa dibilang agak trauma dengan kejadian itu. Dan dia juga merasa kalau misalnya aku kayak kenapa ya aku dikasih indigo, kayak berpenglihatan bisa melihat mereka, dia kayak agak kesel. Bukan agak nyesel sih, itu aku hal yang paling aku takutin itu. Karena ketika kita menjadi indigo, pasti akan banyak hal-hal yang membuat kita trauma. Ya betul. Nah, selain traumatik itu juga, kita juga pasti harus mempunyai mental yang kuat. Biar kalau misalkan melihat mereka, kita nggak kabur, nggak langsung dor gitu kan. Ya kan nggak lucu. Iya, kan lucu banget itu. Tiba-tiba, hai, yuk kenalan kayak, lu setan gitu. Takutnya kan nanti ditempel. Iya, benar. Karena kodratnya manusia kan pasti lebih tinggi daripada hal-hal begituan. Ya. Oke, ada cerita dari kami? Aku cerita pribadi dari mama aku Kak. Jadi mama aku tuh kita samarin aja namanya Nita ya. Oke, jadi si Nita ini kerja di perusahaan telekomunikasi yang ada di Bandung gitu. Nah, Di Bandung ini? di Bandung. Oke. Jadi di kantornya Nita menyediakan kayak rumah mes gitu Kak buat karyawannya. Nah, di rumah itu ada 4 kamar. 1 kamar di depan buat engineer, 1 kamar di tengah buat admin, dan 2 kamar di belakang buat ART sama teknisi gitu. Nah, terus waktu itu ceritanya Nita ini habis sholat Isya. Terus karena dia haus, dia pergi keluar kamar ke dapur buat ngambil minum. Nah, dari dapur dia melihat seorang engineer, kita panggil aja Budi. Dia itu natap ke arah Nita. Dari kejauhan dia natap ke arah Nita sambil senyum doang, nggak ngomong apa-apa, kayak cuman senyum. Terus masuk ke kamar engineer gitu. Nah, udah 10 menit kemudian Nita ini dapat panggilan telepon dan nama yang tertulis adalah Budi. Nah, terus di situ Budi bilang kan, di situ Nita bilang kan, ngapain sih lo telepon? Ini udah malam tahu, kalau urusan kerjaan besok aja. Nah, terus si Budi ngejawab, gue udah ada di depan nih gitu kan, tolong bukain pintunya dong gitu. Nah, Nita bingung dong gitu kan. Akhirnya Nita bilang lagi, hah, di depan gimana? Orang jelas-jelas tadi gue lihat lo masuk ke dalam kamar gitu kan. Terus waktu si Budi ngedenger Nita ngomong kayak gitu, Budinya juga ikutan bingung kan. Kayak, masuk ke kamar gimana ceritanya? Orang gue baru turun dari mobil travel ini. Udah, tolong bukain pintunya cepet gitu kan. Terus akhirnya si Nita ini ngebukain pintu buat si Budi gitu kan. Terus karena penasaran, si Nita ini membuka pintu kamar engineer gitu. Waktu dibuka, ternyata gak ada orang sama sekali di kamar itu, jadi kos. Si ternyata itu siapa? Itu dia. Jadi guys, kalau kalian ngelihat ada orang, ngelihat seseorang, bisa jadi itu bukan dia, tapi sosok lain yang mirip kayak dia. Wow, serem sih. Iya, emang katanya mama sih di kantor itu emang banyak gangguan gitu. Tapi kayaknya aku pernah denger deh cerita di kantor, salah satu kantor di Bandung, yang otaknya tuh hampir persis di belakangnya ada taman gak? Oh, kalau soalnya aku nggak tahu sih, aku cuma diceritain cuma ada dapat kamar udah itu doang. Udah itu aja. Iya. Padahal ceritanya singkat tapi merinding. Ya bisa bikin bulu kuduk merinding ya. Iya, bisa diceritain, aku nggak bisa tidur sih Kak, jujur. Iya.
Terus setelah tahu nih kalau misalkan itu bukan engineer, dia buka dong pintunya. Si Bunita ini buka pintu depan untuk masukin engineer. Terus Terus ke kamar engineer buat ngecek kan. Tadi yang dilihat itu siapa? Ternyata kamarnya kosong. Gitu. Oke. Berarti udah sampai situ aja. Oke, dari pengalaman kisah horor tadi itu berdasarkan kisah nyata ya guys. Jadi buat kalian yang memiliki kisah horor yang unik buat dikutip, bisa langsung DM Instagram kami @verymelon. Oh ya, jangan lupa follow juga IG Instagram kami Jurnalistik Galaksi. Dan sekian dari kami. Bye-bye, sampai berjumpa di Senyap Malam berikutnya. Bye-bye, see you. Wah.